Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ilmu kimia? Ibu tunjukkan bahwa kimia begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedekat apa? Sebelum kita sejauh matahari, kita pernah sedekat nadi. Ini buktinya. Emas merupakan materi. Materi disebut juga bahan mentah. Dan emas merupakan contoh dari unsur. Jika unsur yang sejenis bergabung, maka disebut molekul unsur. Atom hidrogen kemudian bergabung dengan atom hidrogen lain akan menghasilkan molekul unsur yang disebut H2 atau gas hidrogen. Contoh lain, air. Air merupakan materi yang tersusun atas dua zat tunggal yang berbeda jenis, yaitu unsur H atau hidrogen dan unsur oksigen atau O. Kemudian gabungan kedua unsur tersebut membentuk molekul senyawa yang kita sebut sehari-hari dengan air atau H2O. Dan karena merupakan gabungan dua unsur atau lebih, bisa juga kita sebut sebagai senyawa. Tapi kalau air ini kita tambahkan gula, maka tidak lagi disebut senyawa, tapi disebut dengan campuran homogen. Homo artinya sejenis. Maka campuran homogen adalah gabungan senyawa-senyawa yang sejenis. Kalau begitu, ada dong yang disebut campuran heterogen. Tentu, kebalikan dari homogen disebut dengan campuran heterogen. Saya tunjukkan contohnya. Segelas air, apabila kita campurkan dengan minyak, maka kedua zat tersebut tidak akan menyatu. Artinya bahwa campuran keduanya ini disebut campuran yang heterogen. Nah, sekarang jika air ini kita masukkan ke freezer dalam beberapa waktu, maka air akan berubah wujud menjadi zat padat yang kita sebut dengan es. Maka es akan berubah kembali menjadi air. Peristiwa ini disebut juga perubahan fisika atau perubahan sementara, atau perubahan yang dapat kembali ke keadaan semula. Bandingkan dengan kertas yang kita bakar. Apakah kita bisa merubah debu kertas ini kembali menjadi kertas? Tentu tidak. Dia telah berubah membentuk zat baru. Roti yang berjamur ini telah terjadi perubahan kimia yang ditandai dengan perubahan warna dan terasa hangat saat dipegang. Dalam hal ini telah terjadi reaksi kimia yang membentuk zat baru yang kita sebut dengan jamur. Perubahan ini disebut juga perubahan kimia. Bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita seperti pasta gigi, sabun, deterjen, Indomie, makanan ringan,
merupakan aplikasi ilmu kimia, tapi bukan hanya kebutuhan hidup sehari-hari. Ilmu kimia juga mempunyai andil besar dalam berbagai jenis produk teknologi, seperti pembuatan kulkas, pesawat terbang, mobil, dan onderdil lainnya. Di balik sumbangsi ilmu kimia yang besar pada kehidupan kita, banyak produk kimia yang menimbulkan masalah terhadap lingkungan dan persoalan hidup. Maka diperlukan sikap ilmu yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, di antaranya sikap ingin tahu, jujur, teliti, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, menghargai pendapat orang lain, serta berpikir terbuka. Yang pada umumnya alat-alat di laboratorium kimia terbuat dari bahan kaca, seperti Erlenmeyer, tabung reaksi, gelas kimia, termometer, dan lainnya. Karena di laboratorium kimia banyak alat-alat kaca dan zat-zat yang berbahaya, maka keselamatan kerja harus menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan. Untuk itu, seorang laboran harus mengenal dan memahami arti simbol-simbol khusus yang ditempelkan pada wadah bahan-bahan kimia, seperti simbol eksplosif atau mudah meledak, simbol toksin atau zat yang beracun, simbol harmful iritan atau zat yang mudah mengalami iritasi. Kemudian ada zat kimia yang bersifat korosif. Kemudian ada juga zat kimia yang bersimbolkan dangerous for environment atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Ada juga zat kimia yang bersifat radioaktif. Kemudian ada zat kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Dan ada zat kimia juga yang bersifat pengoksidasi. Demikian bahwa disebutkan zat kimia maupun ilmu kimia ini mengalami peranan besar bagi kehidupan dan lingkungan. Maka zat kimia juga terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu kedokteran, pertanian, biologi, geologi, dan fisika. Demikian agar kita mengerti apa itu kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.